Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya atas nama Adinda dengan NIM SF2306005. Saya Lini Putri dengan NIM SF2306008. Saya Frisa Melia Sugiarto dengan NIM SF23060. Di sini kami akan mempresentasikan hasil investigasi pangan kami pada mata kuliah kimia bahan makanan. Pada proyek kali ini, kami melakukan pengamatan langsung terhadap sampel pangan ikan kembung untuk menganalisis perubahan fisik, kerusakan protein, aktivitas mikroba, serta mekanisme pengawetan pangan. Permisi Om, atas nama siapa? Dian, Umur? ya, sekitar 40 karena saya kelahiran 80. Om mau bertanya tentang ini Canta. Ya. Kira-kira ini Canta kapan kita Diambil. ya. Bagaimana cara penyimpanan Canta sebelum dijual? Es dulu, kasih es supaya awet. Karena Kak ada kayak pembeli komplain bilang kualitas Canta kayak bagus atau Selama di sini tidak pernah jual. Selama di sini, karena di sini alhamdulillah kita sudah mengalami karena cepat laku dan Bagaimana cara penjual menjaga kebersihan rumah tegal ikan tak? di sini kan ada kebersihan, bersih terus. Ada namanya kebersihan pasar. Karena kebetulan saya juga kebersihan di pasar, jadi bersih terus tempat. Ini Pak, berapa lama ikan tak bisa Bertahan. ya? 3 hari bisa bertahan. Kalau ikan begini, kalau ikan lain nggak tahu. Tapi dikasih es, harus dikasih es terus supaya awet terus. terus ini ikan tak misalnya kita jual adakah yang langsung habis atau tidak habis? Tidak selamanya habis. Tergantung dari pembeli. Kayak misalnya kalau hujan, tinggal lagi. Karena pasti tidak ada pembeli masuk. Semisal kalau tidak habis ini ikan tak besok kita jual lagi atau ikan yang baru? Dijual lagi. Karena kan awet dikasih es. Dijual lagi sampai habis. Iya sampai habis. Di hari Minggu di jam 19.00 atau jam 7 malam di hari pertama terjadi perubahan pada ikan yang awalnya masih segar, lama-kelamaan mengeluarkan bau amis yang makin tajam, bahkan menjadi bau busuk. Terus daging ikannya itu juga menjadi lebih lembek dan gampang hancur karena kondisi ikan sudah mulai rusak. Selain itu warna ikan yang tadinya cerah berubah jadi kusam atau pucat. Perubahan juga terjadi pada insangnya yang semula merah segar berubah menjadi kecoklatan dan matanya jadi keruh. Terus terdapat juga perubahan pada permukaan ikan, jadi lebih berlendir dan terasa lengket saat dipegang. Hari kedua di jam 7 pagi terlihat dari mata ikan yang menonjol dan keruh. Terus berwarna kemerahan, seharusnya jernih dan cembung pada ikan segar. Terus kulitnya menjadi kusam dengan bercak kemerahan dan bintik putih kekuningan akibat mungkin ini bisa dibilang akibat dari aktivitas bakteri pembusuk. Terus bagian perutnya yang terbuka ini tampak terlihat pucat atau lembek dan berlendir kecoklatan. Sementara jeroannya itu berwarna gelap dan lembek. Mungkin itu menandakan enzim atau bakteri sudah memecah protein tubuh ikan. Terus cairan merah kecoklatan di wadah itu adalah darah atau cairan tubuh yang keluar karena kerusakan sel, yang biasanya disertai bau amis yang membusuk atau menyengat. Pada hari kedua di jam 19.00 atau jam 7 malam, kita bisa lihat terjadi perubahan pada mata ikan yang berubah menjadi keruh dan berwarna putih keabu-abuan. Terus kulit ikan berubah menjadi coklat kusam dengan bintik-bintik putih kekuningan. Serta dagingnya itu juga berubah menjadi bisa dibilang menjadi lembek dan keriput. Bahkan ikan yang perutnya terbuka dengan isi perut yang gelap dan hancur. Terus yang di dalam wadah dengan cairan merah atau bisa dibilang darahnya juga itu adalah cairan tubuh yang keluar karena jaringan daging sudah terurai.
Mungkin ini terjadi karena setelah ikan dan bakterinya itu seperti Pseudomonas yang bikin ikan menjadi berlendir, dan Salmonella putrefacis yang menyebabkan bau amis menyengat dan perubahan warna pada daging, serta Aeromonas yang mempercepat penguraian protein dan lemak mulai berkembang biak dan memakan daging ikan, serta menghasilkan bau yang menyengat atau bau busuk yang membuat ikan tidak aman untuk dikonsumsi lagi. Selanjutnya, pada hari ketiga di jam 7 pagi, masih belum ada perubahan yang signifikan seperti di hari kedua jam 7 malam. Pada bagian mata ikan, kelihatan keruh dan ada sedikit kerusakan. Tandanya ikan sudah tidak terlalu segar dan menunjukkan kualitas ikannya sudah menurun. Pada bagian badan ikan, warna badan ikan terlihat kusam, tidak mengkilap seperti ikan segar, dan terdapat telur cacing larva pada bagian daging. Untuk aromanya sendiri berbau busuk sangat kuat. Selanjutnya pada hari keempat di jam 7 pagi, adapun perubahan yang terjadi, pada bagian mata ikan terlihat sudah kosong, menandakan ikan sudah tidak segar lagi. Kemudian pada warna badan ikan tampak kusam dan tidak cerah seperti ikan segar. Untuk tekstur dagingnya sudah mulai lembek, terdapat kerusakan, dan sudah terlihat ada belatung atau larva lalat yang menandakan ikan sudah mulai mengalami pembusukan sehingga sudah tidak layak konsumsi. Untuk aromanya sudah berbau busuk menyengat. Untuk hari kelima di jam 7 pagi, warna ikan sudah kusam dan agak kecoklatan, tidak segar lagi. Ada bagian daging yang memerah gelap dan mulai rusak, mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat dan cenderung bau busuk. Tekstur daging ikan terlihat lembek dan mudah hancur. Mata ikan sudah cekung dan keruh, menandakan kualitas ikan menurun. Permukaan kulit terlihat berlendir dan tidak mengkilap. Kondisi ikan sudah mengalami pembusukan dan mulai muncul belatung atau larva lalat pada beberapa bagian ikan. Pada hari ke-6 di jam 7 pagi, kondisi ikan terlihat mengalami pembusukan berat. Warna berubah lebih gelap dan daging tampak tidak segar lagi. Cairan berwarna keruh kecoklatan, aroma busuk yang tajam, tekstur ikan juga menjadi lunak dan mudah terlepas dari tulangnya, dan sudah tidak dapat dikonsumsi lagi. Di hari ke-7 di jam 7 pagi, warna ikan jadi kehitaman, kusam, dan ada bercakan di dagingnya. Air rendamannya juga berwarna coklat keruh. Daging ikan sudah hancur, bau amis, dan bau busuk seperti bau bangkai. Permukaannya berlendir kental, licin, dan keruh. Itulah hasil video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're